Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus Vina melaporkan ayah mendiang Eki, yakni Ibtu Rudiana terkait dengan dugaan penyiksaan para terpidana. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bares Krim Polri atas dugaan penyiksaan 5 terpidana dalam penyidikan tahun 2016 yang lalu. Terdapat beberapa bukti yang akan diserahkan untuk melakukan pelaporan. Di antaranya sejumlah foto babak belur yang dialami 5 terpidana saat dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Tim kuasa hukum dari Peradi akan melakukan pelaporan dengan memberikan permohonan terkait dengan pemindahan lapas 5 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon ke lapas Cirebon Kota. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pelaporan Ibtu Rudiana oleh 5 terdakwa kasus pembunuhan Vina, sudah ada rekan kami Henry Aprilia di Bareskrim Mabes Polri. Baik, Henry, apakah pihak keluarga 5 terdakwa sudah hadir di Bareskrim Mabes Polri saat ini? Silakan. Ya baik Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tepat hari ini nantinya dari tim kuasa hukum para terpidana terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki nantinya akan menuju Bareskrim Mabes Polri, dan hingga saat ini kami belum melihat kedatangan atau kehadiran dari tim kuasa hukum maupun dari keluarga terpidana untuk langsung menuju ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Namun informasi yang kami dapatkan nantinya ini laporan ini terkait adanya pelaporan dari penyiksaan maupun perlakuan kekerasan dari Ibtu Rudiana, yakni ayah dari Eki, almarhum Eki itu sendiri. Dan juga Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa penyiksaan ini atau kekerasan ini dilakukan ketika para terpidana ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota, dan juga dapat kami sampaikan adanya penyampaian bahwa ada foto-foto yang sudah beredar luas. Ini nantinya akan menjadi bukti-bukti dari tim kuasa hukum maupun dari keluarga para terpidana untuk dilaporkan langsung ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Juga informasi yang kami dapatkan Nata dan juga pemirsa, nantinya atau sudah dilakukannya pelaporan dari tim Peradi sendiri, yakni adanya pelaporan atau permohonan terkait adanya para terpidana ini akan dilakukan pemindahan lapas, yakni ke lapas Cirebon. Juga dapat kami sampaikan bahwa nanti kami akan mengupdate informasi keterkaitan bahwa kapan dari tim kuasa hukum maupun keluarga para terpidana ini akan hadir ke Bareskrim Mabes Polri. Sementara Nata, untuk pelaporan sendiri ini hanya ditujukan kepada Ibtu Rudiana saja atau pelaporan dilakukan juga untuk penyidik Polres Cirebon yang kala itu menangani kasus Vina 2016 lalu? Baik Nata dan juga pemirsa, untuk informasi yang kami dapatkan sementara hingga saat ini, pelaporan sendiri ini tentunya bertujuan untuk Ibtu Rudiana sementara, dan nantinya kami akan terus mengupdate apakah laporan ini sendiri akan dilakukan oleh beberapa yang melakukan kekerasan maupun melakukan penyiksaan dari para terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Sementara Nata. Baik, terima kasih Henry. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dan selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Mabes Polri tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Divisi Propam dan Itwatsu, maksud kami, Polri akan diturunkan untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabar Eskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses, ya. Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan mendorong Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Permohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, menyampaikan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Peggy tetap bebas. Insang menambahkan Peggy Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus Vina Cirebon tengah menyiapkan bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami. Ya kan, jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan, terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal pun telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa.
Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan, Mas. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Marliana, kakak almarhumah Vina, mengungkap nama Mega, sosok seorang yang menjemput saat kejadian. Pihak keluarga mendesak polisi agar segera menggali keterangan dari Mega. Keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat membeberkan fakta baru yang selama ini belum diungkap. Menurut kakak Vina, Marliana, polisi saat ini harus menggali informasi tentang teman Vina yang bernama Mega. Marliana mengatakan Mega adalah sosok wanita yang menjemput adiknya pada 27 Agustus 2016. Keluarga mendesak polisi segera memeriksa Mega untuk mendapatkan keterangan baru. Kalau bisa memang saksi itu yang benar-benar melihat atau mengalami atau benar-benar mengetahui masalah kejadian gitu kan. Jadi seperti saksi yang tadi saya sebutkan yang memang belum pernah sama sekali diperiksa, saudari Mega itu kan bisa dijadikan saksi, petunjuk baru yang memang sama sekali belum pernah dipanggil gitu kan. Jadi kita berharap saksi-saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan perkataannya, tidak asal bunyi. Keluarga Vina berharap keterangan dari saksi baru bisa segera mengungkap siapa dalang dan motif pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mempertanyakan kebenaran Peggy Setiawan soal tato bintang yang dia miliki. Rasman menduga Peggy berbohong soal pembuatan tato dan meminta Polda Jawa Barat untuk menyidik kembali kebenaran tentang Peggy Setiawan. Selanjutnya kita simak selengkapnya dalam kutipan dalam dialog program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba saya tunjukkan. Gambar bintang. Iya. Tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Zaha. Iya benar. Benar. Pemain apa itu? Crystal Palace sih. Crystal Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Nah, tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Tahun 2023, Wilfred Zaha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Ya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Ya. Betul kan? Benar. Oke. 2016 2016, 2015, Wilfred Zaha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan... Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Zaha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Zaha belum pakai lehernya. Sudah, biar saya menjawab. Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah, nggak usah diladeni. Yang ngomong dia, nggak usah diladeni. Saya minta polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Oto kemarin mendatangi, tuh Bang Oto sudah buka searching Google ini. Kita bukan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Oto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia? Memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke, sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silakan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Ya, apa-apa. Saya kebetulan tukang tato.
Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan? Ya, saya kebetulan suka tato. Suka tato, nah, oke. Saya terinspirasi dengan pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar... Oh, Anda bohong. Anda bohong. Silakan dibuka. Dipotong lagi ya. Coba. Silakan, biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, Peggy. Bukan hanya si kritiker jahat, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut nama saya bikin tato bintang, ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia. Onadio Leonardo kan tato ada. Nah, Messi jahat seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu, bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa tidak. Sementara itu, Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan menyebut banyak kejanggalan dari barang bukti yang diungkap penyidik dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kita simak kembali kutipannya dalam dialog rakyat bersuara bersama Aiman Wijaksono. Contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Gak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Nanti disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Jadi nggak mungkin kan? Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol itu. Ini barang bukti kan gitu. Nah, satu lagi ya. Saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya, walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi, 51 murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir masuk ke SMA negeri. Pihak SMPN 19 mengakui kesalahan mereka dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Puluhan calon peserta didik lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat harus mencari sekolah lain usai penerimaan mereka di 8 SMA negeri dibatalkan. Kebijakan ini diambil setelah mereka kedapatan memanipulasi nilai papor. Pihak SMPN 19 mengakui sebanyak 51 murid lulusan sekolahnya dianulir masuk SMA negeri karena ketahuan menaikkan nilai agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Pihak sekolah berjanji akan bertanggung jawab atas kasus ini. Salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini. Kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta.
Kasus ini diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia mengusung 4 nama jenderal untuk dicalonkan sebagai pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Keempat nama perwira tinggi Polri tersebut telah melalui asesmen dari internal dan memenuhi syarat. 4 nama dan ini merupakan bagian personil-personil terbaik di Polri. Yang pertama atas nama Dr. Andes Setio Budianto SHMH, beliau berpangkat Komisaris Jenderal. Sekarang beliau sebagai Irjen di Kementerian Pertanian. Beliau lulusan Akabri tahun 1989. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes RZ Panca Putra SMSI. Beliau berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Selaku Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, beliau adalah Akabri 1990. Kemudian juga ada Dr. Andes Joko Purwanto, Inspektur Jenderal Polisi, selaku Kapolda Kalimantan Tengah. Beliau adalah Akabri lulusan 1989. Dan keempat adalah Bapak Didi Agung Wijanarko SIKMH. Beliau berpangkat Inspektur Jenderal Polisi selaku Deputi pada bidang koordinasi dan supervisi di KPK dan beliau adalah lulusan Akabri 1990. Pemirsa, wacana terkait dengan pembatasan dari BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan. Apakah kebijakan ini langkah tepat di tengah situasi global yang tidak menentu? Dan apa untung ruginya jika BBM subsidi dibatasi? Dan kita akan membahas lebih dalam bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, yakni ada Pak Fahmi Radi. Baik, selamat siang Pak Fahmi. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Nata. Baik. Pak, ini kan terdapat beda suara nih antara Menteri soal pembatasan BBM bersubsidi. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Jokowi untuk membantah pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Karena kalau tidak ada bantahan dari Jokowi, dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh Luhut itu dipahami masyarakat bahwa tanggal 17 Agustus akan terjadi kenaikan harga BBM subsidi. Itu seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada bantahan, tidak ada pelurusan dari Jokowi tadi, saya khawatir pada menjelang tanggal 17 itu akan menimbulkan panik buying gitu ya. Mereka menyerbu BBM sehari sebelum naik dan ini akan menimbulkan kerawanan sosial. Tapi dengan ditepis oleh Jokowi, saya kira ini akan kembali masyarakat tidak percaya bahwa itu tidak ada terjadi kenaikan. Tapi ini menunjukkan bahwa koordinasi antar menteri itu amat buruk gitu ya untuk suatu isu yang amat penting seperti itu, Mas Nata. Oke, baik. Sebelum batasi subsidi BBM, apakah perlu adanya revisi dari Perpres itu sendiri? Nah, sesungguhnya substansi yang disampaikan Luhut, pembatasan BBM, menurut saya itu harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Karena apa? Karena subsidi yang tidak tepat sasaran itu sekitar 80% dari total anggaran subsidi. Gitu ya. Kalau anggaran subsidi tahun 2023, itu sebesar 134 triliun, maka sekitar 90 triliun yang itu salah sasaran. Nah, ini yang mestinya itu harus dibatasi gitu ya. Tetapi pemerintah harus menetapkan mekanisme pembatasan seperti apa. Kalau menggunakan My Pertamina ini saya kira juga sudah uji coba gagal gitu ya. Kemudian juga akan menggunakan kriteria bahwa mobil 1.400 ke atas itu akan dilarang. Nah, ini kan akan menyulitkan bagi petugas SPBU untuk menentukan ini 1.500 atau bukan gitu ya. Menurut saya sementara ya sebelum revisi tadi itu tentukan dulu mekanismenya. Nah, menurut saya sementara ini tetapkan dulu saja dengan hal yang sederhana yang bisa diterapkan di SPBU. Misalnya itu ya, yang boleh membeli
BBM subsidi adalah sepeda motor, angkutan orang, angkutan barang gitu ya. Nah selebihnya dia harus pindah ke BBM non subsidi tadi. Nah mekanisme itulah yang kemudian harus dimasukkan dalam revisi Perpres 191 gitu ya. Dengan adanya Perpres tadi itu ada dasar hukum kalau misalnya terjadi penyimpangan di lapangan, maka aparat dia bisa menindak gitu ya atas penyimpangan tadi. Tapi yang jelas bahwa ada urgensi gitu ya untuk membatasi BBM subsidi yang salah sasaran tadi, karena ini bisa mengurangi beban APBN dalam penyaluran subsidi itu Mas Nata. Oke, baik Pak. Ini kan dari dulu kan sudah diterapkan nih, misalnya kayak untuk pembelian BBM jenis bersubsidi, misalnya mobil dengan cc 1.500 ke atas dia wajib Pertamax gitu. Sementara yang ke bawah 1.200 ke bawah itu nggak masalah kalau beli Pertalite. Tapi nyatanya sampai sekarang kan masih banyak di SPBU ini yang belum menerapkan sistem itu. Meskipun sudah ada peraturannya. Ini mengapa bisa terjadi Pak? Dan apakah ini bisa berdampak terhadap mungkin kebutuhan pokok yang semakin melonjak ketika hal tersebut terjadi? Nah, karena tadi sesungguhnya Perpres 191 itu kan sampai sekarang kan belum direvisi, sehingga mekanismenya seperti apa itu belum ditetapkan gitu ya. Kalau tadi ditetapkan 1.400 cc yang boleh menggunakan, itu implementasinya akan sulit di SPBU gitu ya. Petugas harus memeriksa apakah 1.400 atau tidak gitu ya. Maka tadi saya mengatakan sementara ini terapkan dulu yang sederhana gitu ya. Hanya sepeda motor, angkutan kota, angkutan barang, itu yang boleh. Nah selebihnya dia harus pindah ke BBM non subsidi atau pertama ke atas gitu ya. Jadi mobil pribadi tadi harus pindah. Nah apakah ini akan mempengaruhi daya beli atau juga inflasi? Menurut saya tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena apa? Karena konsumennya itu kan menengah ke atas. Orang yang mampu beli mobil itu mestinya menggunakan pertama itu menengah ke atas sehingga tidak terpengaruh daya belinya. Nah apakah itu akan mempengaruhi inflasi? Menurut perhitungan saya itu tidak juga itu ya. Karena tidak terjadi kenaikan yang secara serentak itu ya. Beda kalau BBM subsidi tadi dari 10.000 dinaikkan menjadi 15.000 misalnya, itu akan sangat mempengaruhi inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi pembatasan tadi memang menaikkan harga bagi konsumen tertentu, tetapi ini dampaknya tidak signifikan gitu. Maka sesungguhnya pemerintah nggak perlu ragu untuk melakukan pembatasan tadi gitu. Ini sudah lebih dari 3 tahun pemerintah hanya mikir-mikir, kemudian juga menetapkan kriteria yang selalu berubah dan tidak pernah merevisi tadi, sudah 3 tahun ini. Jadi saya kira ini momentum yang tepat gitu ya. Cuma dalam prosesnya yang harus dilakukan yang pertama tetapkan dulu kriteria atau mekanisme. Kedua, ubah kriteria tadi masukkan dalam revisi Perpres 191. Nah kemudian ketika ada sosialisasi gitu ya. Tahapan-tahapan itu dilakukan, tidak bisa seperti katakan Luhut tanggal 17 Agustus ada pembatasan tanpa ada penjelasan. Nah ini berbahaya. Untungnya Jokowi sudah menepis ucapan Luhut tadi gitu ya. Yang sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik gitu ya dalam menterinya Jokowi itu. Baik, Pak Fahmi, kabar uji coba BBM rendah sulfur ini kan berpotensi menggantikan solar bersubsidi. Nah tanggapan Anda seperti apa? Sorry, yang terakhir apa Mas? Jadi kan kalau untuk nantinya uji coba BBM rendah sulfur berpotensi menggantikan solar bersubsidi. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Nah, yang bioetanol itu loh. Ya, kalau bioetanol tadi gitu ya, kalau itu sebatas untuk diversifikasi, memberikan varian baru, memberikan pilihan bagi konsumen, itu silahkan gitu ya, baik-baik aja sebagai tahap awal dalam pengembangan BBM rendah sulfur tadi. Tapi kalau kemudian itu menggantikan apakah solar atau Pertalite, itu saya kira yang berbahaya karena akan berpengaruh terhadap perekonomian itu ya. BBM yang rendah sulfur tadi harganya pasti lebih mahal dibanding Pertalite
atau solar atau bahkan Pertamax gitu ya. Nah kalau itu menggantikan maka Pertalite yang biasa 10.000, Pertamax Green Pertamax atau rendah sulfur tadi taruhlah 15.000, berarti kan ada kenaikan 5.000 dan itu kenaikannya serentak. Berbeda tadi dengan pembatasan gitu ya, sejumlah konsumen yang berhak menerima BBM subsidi tadi, sepeda motor, angkutan kota, itu dia masih bisa membeli Pertalite 10.000 gitu ya, atau solar juga. Nah, selebihnya yang tidak memenuhi tadi, mobil-mobil pribadi, dia harus pindah ke Pertamax. Nah, ini memang ada kenaikan harga ya, tapi itu kenaikan harga yang dilokalisir, sehingga tidak mempengaruhi inflasi dan menurunkan daya beli itu, Nata. Oke, artinya BBM pengganti dari bioetanol ini tentunya diprediksi akan lebih mahal dibandingkan BBM jenis Pertalite atau solar yang lebih murah itu ya. Nah, otomatis kan ada namanya peningkatan jual beli masyarakat dan juga kenaikan bahan pokok pangan mungkin yang terjadi. Kemudian dampaknya akan melebar kepada aksi-aksi demonstrasi dari buruh atau berbagai elemen yang meminta untuk menaikkan mungkin upah seperti itu. Ya itu dampaknya, tapi ada masalah yang lebih mendasar gitu ya. Kalau misalnya benar itu menggantikan, maka ini kan sesungguhnya terjadi kenaikan harga secara serentak gitu ya. Karena tidak bisa beli lagi Pertamax, solar, subsidi gitu ya. Maka harganya adalah mahal. Nah, ini kenaikan serentak ini, yang saya katakan berbahaya tadi, ini akan memicu inflasi dalam jumlah yang tinggi, menurunkan daya beli. Nah, berbahayanya di mana? Sekarang ini variabel rupiah terhadap dolar itu kan sangat lemah gitu ya, 16.000 lebih. Kalau kemudian kebijakan BBM tadi menyulut inflasi tinggi tadi, nah ini dua variabel terjadi dalam waktu yang bersamaan, ini bisa menjadi awal krisis gitu ya, krisis ekonomi Indonesia tadi. Nah kalau itu terjadi, saya kira beban pemerintahan baru Prabowo tadi, ini akan berat karena akan menghadapi krisis macam itu gitu ya. Jadi kalau memang pemerintah mau mengembangkan bioetanol itu boleh, tapi jangan menggantikan. Oke, baik bukan Bapak. Substitusi tapi komplementer gitu ya. Baik. Mas Nata. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan ketersediaan waktunya bergabung bersama kami di Sindo Siang. Salam sehat ya Pak. Sama-sama Nata, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada Selasa waktu setempat. Kedatangan Presiden Jokowi disambut secara langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sejumlah pejabat kedua negara turut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, diantaranya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Al-Mazrul, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab yakni Husin Bagis, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia ada Abdullah Salem Al-Daheri, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Abu Dhabi, Brigjen Muhammad Irawadi. Setibanya di hotel, Presiden Joko Widodo disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden MBZ di Qasr Al Watan Abu Dhabi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Surat pengunduran diri diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. Wakil Presiden terpilih tersebut mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gibran menyerahkan berkas pengunduran diri di antar wakilnya, Teguh Prakosa, ke gedung DPRD Kota Surakarta. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo. Selanjutnya, DPRD Kota Surakarta akan meneruskan surat pengunduran diri Gibran ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna.
Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Gibran juga menyerahkan kembali mobil dinasnya dan pulang menggunakan mobil pribadi. Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan ASN Kota Surakarta. 129 aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta diambil sumpah janjinya hari Senin 15 Juli. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat dilaksanakan di ruang Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu pejabat yang dilantik adalah ex-ajudan Jokowi periode pertama menjabat wali kota Solo, yakni Herwin Trinugroho Adi. Herwin dilantik sebagai Camat Laweyan setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan di Setda Solo. Dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sejumlah massa yang tergabung dari organisasi buruh melakukan aksi turun ke jalan. Aksi geruduk Omnibus Law ini digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Melakukan aksi pengawalan. Aksi yang diikuti ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI menggelar aksi turun ke jalan. Dalam tuntutannya, massa meminta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah hingga menolak PHK. Di depan, lapor KPPI. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Patung Kuda, sudah ada rekan kami Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin, tuntutan apa saja yang disuarakan oleh massa aksi? Silakan Yasmin. Ya pemirsa, selamat siang. Saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang sedang berlangsung unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan juga KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Adapun masa aksi sudah mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat ini sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih terus menyuarakan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh mereka. Ada 3 poin penting yang selalu disuarakan oleh masa aksi ini. Yang pertama terkait dengan penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana hari ini masa perwakilan dari buruh, yakni Presiden Partai Buruh Said Iqbal sedang berada di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan 9 alasan buruh melakukan judicial review ke MK hari ini. Di antaranya dikarenakan kontrak yang berulang-ulang, pesangon murah dan juga PHK yang dipermudah. Kemudian poin yang kedua yang terus disuarakan oleh para buruh ini adalah terkait dengan meminta agar segera dihapusnya sistem outsourcing dan juga tolak upah murah. Dan yang terakhir adalah stop PHK, khususnya bagi rekan-rekan yang berada di dalam dunia tekstil begitu. Seperti kita ketahui bersama, saat ini sedang terjadi gelombang PHK yang cukup besar di dunia tekstil dan para buruh pun meminta agar kebijakan Permendag tentang kebijakan dan juga pengaturan impor agar segera dicabut. Meskipun saat ini nampak sudah terpantau cukup banyak massa aksi yang dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat dan diperkirakan hingga nanti sore massa aksi akan terus berdatangan untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini. Dan bagi Anda pemirsa yang berkegiatan di sekitar Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar kawasan Patung Kuda, ini kami minta agar segera untuk mencari jalur alternatif lain dikarenakan untuk saat ini sudah lakukan penutupan ruas jalan di sekitar Jalan Merdeka Barat di kawasan Patung Kuda ini. Bertugas kembali dan salam sehat. Keinformasi lainnya pemirsa, 2 hari menggelar operasi Patuh Jaya 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat menindak 500 lebih pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Sanksi berupa teguran, peringatan hingga penilangan pun dilakukan sebagai edukasi kepada pengendara jalan. Satlantas Polres Metro Jakarta Barat kembali menggelar giat operasi Patuh Jaya 2024 di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah pelanggaran masih terus terjadi dan didominasi oleh pengendara roda 2.
Kebanyakan para pengendara motor ini tidak menggunakan helm sesuai standar, tidak membawa SIM, dan menggunakan plat nomor hanya di bagian depan motor saja. Tak hanya motor, sejumlah pengendara mobil juga masih kedapatan tidak menggunakan sabuk pengaman. Selain teguran dan peringatan, petugas juga memberikan sanksi tilang sebagai hukuman dan edukasi kepada pengendara jalan. Kalaupun memang itu sangat fatal sekali, seperti berboncengan 2 atau lebih dari 3 orang, melintas di jalan protokol, yang kawasan tertib lalu lintas, kemudian kita periksa surat-suratnya tidak ada, kemudian juga memang surat-suratnya lengkap, tidak menunjukkan surat-suratnya lah, STNK maupun SIM, tidak menggunakan helm, itu kan sangat fatal kalau melintas di jalan protokol di kawasan tertib. Itu wajib kita lakukan penindakan berupa tilang. Kalau saya banyak nih, nggak pakai helm, spion, begitu surat motor saya juga mati. Selama 2 hari digelar, sebanyak 502 pengendara telah melanggar peraturan lalu lintas di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahmah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan Brigadir Taslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Taslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa ruas jalan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Bisa kita lihat bersama di mana di sini banyak sekali kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu berhati-hati dan juga patuhi marka jalan yang ada dengan selalu parkir di belakang garis stop. Kita tinggalkan Bundaran Pondok Indah, selanjutnya kita bergeser ke Pospol Jomin. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Kita tinggalkan Pospol Jomin, selanjutnya kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini di jalur flyover dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati dalam keadaan ramai lancar, dan dari Pasteur yang akan mengarah ke Suropati juga melalui jalan arteri dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi di antrian traffic light. Dan yang terakhir kita pantau dari Karitas Palembang. Arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2. Dan sebagai informasi, saat ini Korlantas Polri sedang menggelar operasi patuh yang dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 28 Juli 2024 nanti. Dan selama operasi patuh ini dimulai dari 2 hari kemarin, yaitu mengalami peningkatan pada penindakan pelanggaran lalu lintas, terkhusus kendaraan yang tidak menggunakan helm standar SNI, dan juga bagi pengendara roda 4 tidak menggunakan safety belt serta melawan arus, yaitu di hari pertama sebanyak 8.000 pelanggaran, dan di hari kedua menjadi 10.000 pelanggaran yang ditindak melalui kamera headlight maupun tilang secara manual oleh anggota kami yang berada di lapangan. Untuk itu kami harapkan Anda yang akan melakukan aktivitas tentunya periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, surat-surat kendaraan Anda selalu di bawah, dan patuhilah marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Taslinda melaporkan langsung, kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Taslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan internasional lengkap di inews.id. Saya Nata Arman mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.